Allah menyelamatkan dan memulihkan umatnya. Hai Sweetie Kid, hai Cornerstone Kid, dan anak-anak dimanapun kalian berada. Sudah kangen belum ketemu sama lause-lause ibadah di gereja lagi? Nah, pasti kalian sudah kangen ya sama lause-lause kalian. Lause jadi ingat temen lause yang sekarang pindah ke Amerika, lause Iing. Lause mau telepon dia ah. Halo lause Iing. Hai. Gimana di sana, sehat? Puji Tuhan, sehat. Lagi dingin ya di sana? Iya, lumayan dingin nih. Udah masuk musim dingin sih. Oh iya. Gimana di sana betah? Suka rindu nggak sama yang di Bandung nih, yang di Indo? Iya sih, sering kangen sama Mama, sama Cici, sama Koko, sama teman-teman dan sama anak-anak di sekolah Minggu Bonti juga suka kangen gitu. Ayo atuh pulang ke Bandung. Nah itu maunya sih pulang. Tapi gara-gara si COVID nih, sekarang nggak bisa pulang saya. Iya ya, wabah ini cuman Tuhan memang yang bisa mengusirnya. Kita harus memohon tangan Tuhan menolong kita ya, Lause. Supaya Iya, para benar. ilmuwan diberi kepandaian untuk menemukan vaksin buat melawan si COVID ini. Iya, benar pisan Lausiana. Bener. Oke. Lause lagi kerja ya? Iya. Ya udah tuh, lain kali kita nyambung lagi ya. Iya, makasih ya Lausiana udah mau kontak saya. Ya, Lause, God bless. Bye, God bless you Bye. too. Nah, anak-anak, apa yang dialami oleh Lause Iing itu mirip dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel waktu mereka dibuang ke pembuangan. Bagaimana mereka harus pergi jauh dari negeri mereka di Yerusalem dan dibuang ke Babel karena mereka tidak taat. Dan bagaimana kerinduan mereka untuk kembali pulang ke tanah perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka. Kisah ini ada di setengah kitab dalam perjanjian lama loh. Tapi tenang, Lause akan rangkumkan kisahnya dan ceritakan untuk kalian. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa dan memuji Tuhan dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh kembali sama-sama beribadah kepada Tuhan, walaupun melalui online. Kami mau mendengar firman Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang memberi kami pengertian akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu, Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu.
Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Selama bertahun-tahun, Nabi Yeremia dan nabi-nabi lainnya menyampaikan peringatan dari Tuhan kepada bangsa Israel, baik kepada suku-suku di kerajaan utara maupun suku-suku di kerajaan selatan. Bertobatlah dari tingkah lakumu yang jahat dan jangan beribadah dan menyembah Allah lain, supaya Tuhan tidak mendatangkan malapetaka kepadamu. Tetapi bangsa Israel tidak mau mendengar dan berbalik pada Tuhan. Maka Tuhan menghukum mereka dengan mengirim mereka ke pembuangan. Suku-suku di kerajaan Israel Utara dibuang ke Asyur, dan 100 tahun kemudian suku-suku di kerajaan selatan pun dibuang ke Babel. Pasukan Babel di bawah pimpinan Nebukadnezar menyerang dan menaklukkan Yerusalem. Orang-orang yang gagah perkasa, tukang-tukang, pegawai istana, keluarga raja, semuanya diangkut ke Babel. Tembok-tembok kota Yerusalem dihancurkan, bait Allah dibakar, dan segala perkakas bait Allah pun dibawa oleh tentara Babel. Namun Allah yang penuh kasih memberikan janjinya lewat Nabi Yeremia. Kamu akan menjadi hambanya selama 70 tahun. Setelah 70 tahun, aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu kembali ke Yerusalem. Menyedihkan sekali ya, akibat dari ketidaktaatan mereka, bangsa Israel harus pergi ke pembuangan. Pembuangan ada hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak setia kepadanya. Apa yang terjadi di pembuangan ya? Mari kita sama-sama lihat. Lihat orang-orang Yehuda yang tinggal di Babilonia sedang meratapi nasib mereka. Kalau hari sudah mulai petang, sehabis bekerja berat untuk orang-orang Babel, berkumpullah mereka di tepi sungai, dan di sana mereka menatap ke arah barat, tempat matahari terbenam. Di sana, jauh di belakang padang pasir, terletak negeri
di mana dahulu mereka hidup dengan tentram dan bebas. Tetapi sekarang kota Yerusalem dan bait Allahnya yang maha indah dan megah itu telah menjadi reruntuhan. Beberapa umat Tuhan telah meninggal di Babilonia. Beberapa anak dan cucu mereka lahir di Babel dan dibesarkan di sana. Tetapi Babel bukanlah rumah mereka. Mereka rindu untuk pulang. Namun rencana Allah tidak pernah gagal. Setelah bangsa Israel menanti selama berpuluh-puluh tahun, akhirnya waktu pembebasan pun tiba. Kerajaan Persia dipimpin oleh Raja Kores berhasil mengalahkan kerajaan Babel. Raja Kores mengambil alih wilayah kekuasaan kerajaan Babel, termasuk tanah Israel dan Yehuda. Di tahun berikutnya, Tuhan melakukan sesuatu yang ajaib dalam hati Raja Kores. Allah menggerakkan Raja Kores untuk mengeluarkan satu perintah, yaitu bahwa orang Israel boleh pulang ke Yerusalem dan membangun kembali bait Allah. Firman Allah yang diberitakan oleh Nabi Yeremia bahwa Allah akan memulihkan kembali keadaan Israel setelah 70 tahun akhirnya digenapi. Begitu pula firman Allah yang diberitakan oleh Nabi Yesaya bahwa Yerusalem dan bait suci akan dibangun kembali. Orang Israel yang menantikan janji Allah sangat gembira. Mereka bebas untuk kembali ke negeri asal mereka. Ya, pembuangan sudah berakhir. Allah memperlihatkan kasih-Nya kepada umat kesayangannya. Nah, tahukah anak-anak, batu yang berisi tulisan perintah yang dikeluarkan oleh Raja Kores atau dalam bahasa Inggris King Cyrus masih tersimpan di British Museum di London sampai hari ini. Kelompok pertama orang Israel kembali ke Yerusalem di bawah kepemimpinan Zerubabel dan Imam Yesua. Zerubabel adalah cucu Raja Yoyakim, keturunan Raja Daud, yang ikut dibawa sebagai tawanan oleh Raja Nebukadnezar pada pembuangan yang pertama. Sedangkan Imam Yesua adalah keturunan Imam Besar Harun. Sekitar 50.000 orang melakukan perjalanan kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Ketika mereka sampai di Yerusalem, mereka mulai bekerja untuk membangun kembali bait Allah yang dahulu telah dihancurkan. Bait Allah adalah lambang kehadiran Allah, tempat di mana Tuhan bertemu dengan umatnya. Namun, pembangunan bait Allah sempat terhenti karena ada orang-orang yang menentang pembangunan itu. Orang Israel juga lebih mendahulukan untuk membangun rumah mereka sendiri daripada membangun kembali bait Allah. Beberapa tahun kemudian, Allah melalui nabi-nabinya yaitu Hagai dan Zakaria mengingatkan bangsa Israel untuk menyelesaikan pembangunan bait suci. Mereka memanggil bangsa Israel untuk bertobat, untuk percaya bahwa Allah akan menyertai mereka dan supaya mereka selalu mengutamakan Tuhan. Akhirnya bait Allah kembali dilanjutkan pembangunannya dan dalam waktu 4 tahun saja semua pekerjaan itu dapat diselesaikan. Mereka sangat bersukacita karena akhirnya mereka dapat kembali beribadah di bait Allah. Kelompok kedua orang Israel yang kembali ke Yerusalem dipimpin oleh Ezra. Ia adalah seorang yang sangat pandai dalam meneliti kitab Taurat. Dan Allah mengutus Ezra untuk menanamkan kembali hukum-hukum Allah dan mengajarkan dengan teliti setiap firman Tuhan kepada bangsa Israel. Kelompok ketiga orang Israel kembali ke Yerusalem dipimpin oleh Nehemia. Dia adalah seorang juru minuman raja dan
Allah menggerakkan hati Nehemia untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali tembok kota Yerusalem. Bangsa Israel telah kembali ke negerinya sesuai dengan yang Tuhan janjikan melalui Nabi Yeremia. Namun sekarang mereka bukanlah sebuah bangsa yang bebas seperti dulu. Mereka hidup di Yerusalem sebagai orang jajahan. Mereka tidak benar-benar bebas karena negeri yang mereka diami sekarang dikuasai oleh bangsa Persia. Jadi orang Israel saat itu masih menantikan seorang Mesias atau juru selamat yang benar-benar akan membebaskan mereka. Nah, anak-anak, lewat kisah ini kita dapat belajar bahwa karena ketidaktaatan bangsa Israel, umat pilihan Allah mereka harus dihukum, tinggal jauh dari tanah perjanjian yang sudah Allah berikan kepada mereka, supaya mereka bertobat, berbalik kepada Tuhan. Kadang seperti Allah menghukum bangsa Israel, Allah pun menghukum kita, mengizinkan kita mengalami berbagai kesulitan agar kita mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Namun Allah juga adalah Allah yang mengasihi bangsa Israel. Allah berjanji bahwa bangsa Israel akan kembali dari pembuangan dan Allah selalu menepati janjinya. Dengan kuasanya Allah mampu mengembalikan Israel ke Yerusalem. Bahkan Dia memperlengkapi seluruh orang yang kembali dari pembuangan dengan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Nah, begitu pula Allah mengasihi kita, manusia yang berdosa. Dan Allah menepati janjinya untuk memberikan seorang juru selamat agar kita dapat dibebaskan. Manusia yang berdosa dibebaskan dari hukuman yang kekal. Allah telah merelakan Yesus datang ke dunia agar orang percaya kepadanya dapat selamat dan satu hari nanti akan tinggal bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus sudah datang, lahir, mati di salib, bangkit untuk menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita. Dia naik ke surga dan berjanji akan datang kembali. Sekarang kita sedang menunggu Yesus menepati janjinya untuk datang kembali ke dunia, memulihkan bumi dan tinggal bersama umatnya selamanya. Semua orang percaya akan benar-benar bebas. Bebas dari kesedihan, kesulitan, kesakitan, dan lain sebagainya. Percayakah kalian akan janji Allah? Ya, tentu saja. Lalu, apa yang dapat kita lakukan sambil menunggu janji itu digenapi? Lewat kisah yang lalu saya ceritakan tadi, kita melihat bagaimana nabi-nabi Tuhan seperti Ezra, Hagai, dan Zakaria menyampaikan pesan yang sangat penting kepada bangsa Israel. Pesan itu ada dalam Alkitab. Jadi, pesan itu bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi untuk kita juga. Melalui Nabi Ezra, kita belajar bahwa Tuhan ingin agar kita sungguh-sungguh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sedangkan melalui Nabi Hagai dan Zakaria, kita belajar untuk mendahulukan Allah. Allah sudah begitu baik kepada kita. Mari kita juga berikan yang terbaik kepada Dia. Sekalipun kita masih di rumah saja, kita harus ingat untuk mendahulukan ibadah dibanding kegiatan-kegiatan yang lain. Dan jangan lupa, kita juga memberikan apa yang menjadi bagian Allah. Ya, termasuk uang kita. Kita bisa masukkan uang persembahan kita ke dalam amplop, celengan, atau
atau apapun dan minta papa dan mama untuk mempersembahkannya bagi pekerjaan Tuhan. Dan yang terpenting, hati yang sungguh-sungguh percaya dan taat kepada perintah Tuhan. Anak-anak, mari kita baca ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kita ulangi sekali lagi ya. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kami, umat-Mu. Seperti Tuhan mengasihi bangsa Israel, mengajar mereka untuk kembali bertobat. Tuhan juga kiranya terus mengajar kami supaya kami boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan, boleh bertobat dari dosa-dosa kami. Tuhan, kami juga belajar Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menepati janji. Terima kasih untuk janji-Mu memberikan seorang juru selamat bagi kami. Biarlah kami manusia yang berdosa ini boleh percaya kepada Tuhan Yesus, juru selamat satu-satunya. Sehingga kami boleh bersama-sama dengan Tuhan satu hari nanti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak, sampai di sini dulu ibadah hari ini. Ingat, Allah kita adalah Allah yang memelihara. Sampai jumpa. Sekarang waktunya memberikan persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7b. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.